Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas PAIE kelompok 7 pengembangan kurikulum yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Neri Rusmianingsih dan teman saya Muslikah dan Muhammad Rifai. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian model pengembangan kurikulum. Yang pertama, model adalah abstraksi dunia nyata atau presentasi peristiwa kelompok atau sistem. Pengembangan kurikulum itu mempunyai makna yang sangat luas. Menurut Nana Saudih Sukmadinata, kurikulum bisa diartikan sebagai penyusunan kurikulum yang sama sekali baru atau kurikulum construction. Dan juga bahwa model pengembangan kurikulum itu sebagai bentuk atau model yang nyata dalam penyusunan kurikulum yang baru ataupun penyempurnaan kurikulum yang telah ada. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslika. Saya dari kelas PAIE. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari kurikulum. Ada 3 jenis kurikulum. Yang pertama ada Spirit Subject Kurikulum, adalah jenis organisasi kurikulum yang terdiri dari pelajaran terpisah. Yang kedua ada Content Kurikulum, adalah jenis kurikulum di mana beberapa mata pelajaran yang ada hubungannya dijadikan satu pelajaran atau studi terpisah. Yang ketiga atau yang terakhir adalah Intern Kurikulum, adalah jenis organisasi yang dipadukan beberapa mata pelajaran yang dijadikan satu atau dipadukan dalam arti menghapus segala pemisahan dari bermacam-macam mata pelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi tentang model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum ada 5, yaitu yang pertama model Rab-Taylor. Ini adalah model yang paling dikenal bagi perkembangan kurikulum dengan perhatian khusus pada tahap perencanaan. Rab-Taylor pada tahun 1950 menciptakan suatu mata pelajaran baru dengan judul prinsip-prinsip kurikulum pengajaran. Kemudian beliau mengidentifikasi 4 pertanyaan fundamental yang memerlukan jawaban dan pengembangan untuk setiap kurikulum dan perencanaan pengajaran. Pertanyaan tersebut diantaranya adalah yang pertama, tujuan-tujuan pendidikan apakah yang harus dicapai oleh lembaga pendidikan. Yang kedua, pengalaman pendidikan apakah yang sangat perlu disediakan. Yang ketiga, bagaimanakah pengalaman pendidikan dapat diorganisasikan. Dan yang terakhir, bagaimana dapat diketahui dan ditentukan bahwa tujuan-tujuan tersebut telah dicapai. Yang selanjutnya adalah model Hilda Taba. Model ini dikembangkan oleh Hilda Taba atas dasar data induktif yang disebut model terbalik, karena biasanya pengembangan kurikulum didahului oleh konsep-konsep yang datangnya dari atas secara deduktif. Taba menggunakan pendekatan akar rumput atau grassroots bagi perkembangan kurikulum. Taba percaya kurikulum harus dirancang oleh guru dan bukan diberikan oleh pihak berwenang. Menurut Taba, guru harus memulai proses dengan menciptakan suatu unit belajar mengajar khusus bagi murid-murid mereka di sekolah dan bukan terlibat dalam rancangan suatu kurikulum umum. Yang selanjutnya adalah model Beauchamp. Model ini menggunakan metode yang dikembangkan oleh Beauchamp, ahli di bidang kurikulum. Hal ini memiliki 5 bagian pembuat keputusan. Di antara 5 tahap tersebut adalah yang pertama, memutuskan arena atau ruang lingkup wilayah pengembangan kurikulum. Suatu keputusan yang menjabarkan ruang lingkup upaya pengembangan. Yang kedua, menetapkan personalia atau tim para ahli kurikulum. Yang ketiga, kemudian tim menyusun tujuan pengajaran kurikulum dan pelaksanaan proses belajar mengajar. Untuk tugas tersebut perlu dibentuk oleh Dewan Kurikulum sebagai koordinator. Kemudian yang keempat, implementasi kurikulum, yakni kegiatan untuk menerapkan kurikulum seperti yang sudah diputuskan. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi kurikulum. Yang keempat adalah model grassroots. Pendekatan ini merupakan kebalikan dari pendekatan administratif.
Pendekatan ini disebut juga dengan istilah pendekatan bottom up, yaitu suatu pengembangan kurikulum yang diawali dari keinginan yang muncul dari tingkat bawah, yaitu dari sekolah atau guru. Keinginan ini biasanya didorong oleh hasil pengalaman yang dirasakan oleh pihak sekolah atau guru, di mana kurikulum yang sedang berjalan terdapat beberapa masalah atau ketidaksesuaian dengan kebutuhan dan potensi yang tersedia di lapangan. Kemudian yang terakhir adalah model top down. Model ini disebut juga dengan model administratif atau garis komando, merupakan pola pengembangan kurikulum yang paling awal dan mungkin yang paling dikenal. Model pengembangan kurikulum berdasarkan pada cara kerja, yaitu atasan bawahan, yang dipandang efektif dalam pelaksanaan perubahan kurikulum. Kemudian karena model ini berdasarkan konsep dan inisiatif ataupun arahan-arahan dari atas ke bawah, maka akan membutuhkan waktu yang lama agar dapat berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan adanya tuntutan untuk mempersiapkan para pelaksana kurikulum tersebut. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.